Di layar nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, para akhwat maupun bapak-bapak atau para ikhwan yang mengikuti kajian ini, marilah kita membuka kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita. Kita meminta tolong agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan dan kemampuan bukan hanya memahami tapi juga mengamalkan. Sebagaimana kita membuka majelis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu dan iman dengan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian dan para wanita dan para akhwat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kembali kita bersua untuk meningkatkan iman kita dan berusaha memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, apalagi di kondisi yang tidak mudah seperti ini. Kita butuh sekali asupan gizi yang mengandung firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya dengan itulah iman kita akan terjaga dan iman kita akan bertambah. Walaupun kondisi secara material dan dunia nggak bagus, tapi bukankah iman bertambah bukan tentang materi dunia? Iman bertambah itu tentang ilmu. Iman bertambah itu tentang seberapa banyak kita mengkonsumsi, mengkaji, mentadaburi dan bersama firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau berfirman di surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka iman mereka bertambah. Iman bertambah itu bukan dalam kondisi atau tidak dipengaruhi pandemi atau tidak pandemi, tidak dipengaruhi resesi atau tidak resesi. Iman bertambah itu tentang seberapa dekatnya kita dengan firman dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, agar diri kita bisa menjadi seorang muslimah, bisa menjadi wanita terbaik, kita harus selalu dapat nasihat. Kita harus sering-sering dapat arahan. Bukankah ad-dinu nasiha, agama itu nasihat? Dan salah satunya nasihat li'amatihim, kepada semua umat Islam. Dan nasihat yang harus kita dengar
Itu nasihat dari orang-orang terbaik. Ingat, kita tidak memberikan telinga dan pendengaran kita kepada setiap lisan. Hanya lisan dari orang-orang istimewa, orang-orang spesial yang kita dengar. Karena siapa yang kita dengar itu menentukan diri kita dan arah kehidupan kita. Makanya sebagian al-hikmah mengatakan, jangan jadikan diri Anda seperti tempat sampah. Loh, kok tajam banget ya ucapannya? Maksudnya apa? Iya, ngelihat semua hal dan mendengar semua hal. Yang buruk-buruk didengar juga. Pokoknya wadah bagi semua hal. Itu ngerusak. Itu merusak jamaah sekalian yang Allah muliakan. Oleh karena itu, yang perlu kita dengar hanyalah orang-orang terbaik. Dan kita tahu, berbicara tentang orang-orang terbaik, kita tidak bisa melewatkan generasi yang selama hidup Nabi SAW mendampingi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Karena berbicara yang terbaik, maka kita teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jadi generasi yang hidup bersama Nabi SAW lah manusia terbaik menurut testimoni dari Nabi kita SAW. Dan di antara yang terbaik dari yang terbaik, tidak lain tidak bukan adalah istri-istri Rasul SAW. Seringkali kita mendengar nasihat dan tips and trick menjadi wanita soleha dari orang-orang terbaik dengan gender laki-laki. Kali ini kita akan dengar dari wanita, biar lebih enak, biar wanita yang menasihati ibu-ibu sekalian. Dan wanita yang satu ini bukan wanita biasa. Beliau yang terbaik dari yang terbaik, atau di antara yang terbaik dari yang terbaik. Siapa lagi kalau bukan Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, sebagaimana bisa dicek di dalam kitab Muhadaratul Udaba karya Ar-Raghib Al-Asfahani. Lalu juga ada yang menyampaikan, ini juga bisa dicek dalam kitab Uyunul Akhbar oleh Ibnu Qutaibah. Ada yang pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, istri Nabi SAW, sosok yang sudah terbukti menjadi salah satu yang terbaik. Ayun nisa'i afdal. Aisyah ditanya, wanita yang seperti apa yang terbaik? Jadi siapa sih wanita terbaik? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang disuguhkan ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa sih wanita terbaik? Dan ini menarik sekali lagi, karena yang sering kita dengar nasihat dari laki-laki. Pertemuan yang lalu kita mendapatkan nasihat yang diriwayatkan dari yang terdapat dalam kitab Tabai'un Nisa kala Ibnu Abi Rabbih. Nah sekarang dari Aisyah, catat baik-baik. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan dalam riwayat ini, yang pertama kata beliau, allati la ta'rifu aibal maqal,
Wanita terbaik itu adalah wanita yang tidak mengenal ucapan-ucapan yang aib, ucapan-ucapan yang buruk. Jadi wanita yang tidak mengenal ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk. Jadi wanita terbaik tuh, kata Aisyah, sampai pada titik nggak kenal ucapan-ucapan buruk, aib. La ta'rif, nggak tahu dia. Dan lebih dalam loh daripada tidak mengucapkan kalimat yang buruk. Tapi ini la ta'rif, nggak tahu aibal maqal, tentang ucapan-ucapan yang aib tuh nggak tahu. Nggak tahu. Dan kalau orang nggak tahu, gimana mau bicara tentang hal itu? Ya nggak sih? Kalau dia nggak ngerti ungkapan buruk nih, gimana dia mau mengucapkan itu? Jadi wanita yang terbaik itu dia menjaga lisan dan dia menjaga pendengaran, ibu sekalian. Dia menjaga lisan dan dia menjaga pendengaran. Sehingga dia nggak ngerti tentang istilah-istilah yang jelek, istilah-istilah yang nggak bagus, istilah-istilah, mohon maaf, yang jorok dan seterusnya, yang vulgar, yang hanya digunakan oleh orang-orang yang nggak bagus. Dia nggak tahu tuh. Dia nggak tahu. La ta'rif, dia nggak ngerti. Ketika mungkin ada teman-temannya kasih joke dengan joke yang ngeras atau joke yang vulgar, yang lain ketawa, dia nggak ketawa. Kok kamu nggak ketawa sih? Emangnya itu apa sih maksudnya? Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Subhanallah. Coba tanya diri kita, berapa kata-kata buruk yang kita tahu? Itu bukan udah berapa kata buruk yang kita ucapkan, ya enggak. Pertanyaan bukan itu. Berapa kata buruk yang kita tahu? Berapa kata vulgar yang kita tahu yang nggak pantas kita tahu? Itu artinya apa? Kok kita bisa tahu itu semua? Karena kita nggak jaga lisan. Coba kalau kita jaga lisan, kita nggak akan tahu, nggak ngerti kita. Apa sih ngomongnya? Enggak, saya nggak ngerti tuh. Hari ini banyak wanita berhijab, bahkan mungkin bercadar, itu semua kalimat buruk tahu dia. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Inilah ta'rif, dia nggak tahu. Mungkin ada yang mengatakan, ya itu kan karena dulu Ustadz, aku belum hijrah, aku belum tobat. Iya, nggak masalah. Tapi poinnya adalah berarti kita masih jauh ke arah itu. Kita masih jauh sampai pada titik yang terbaik. Wanita terbaik nggak ngerti. La ta'rif aibal maqal, nggak tahu nih. Apa sih maksudnya itu? Yang lain ketawa kan gitu kan, kadang-kadang kalau di komunitas tuh kasih celutukan ini pada ketawa gerrrr. Dan justru yang diketawain nanti yang dinyinyirin yang nggak ngerti. Dibilang
nggak gaul lah, cupu lah, nggak ngerti apa-apa lah, anak rumahan lah, kadang-kadang takut suami lah, seterusnya. Padahal itulah salah satu sifat yang harus kita ya, yang perlu dimiliki oleh orang yang terbaik. Ini kata Aisyah, bukan kata saya. Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran jamaah sekalian, agar kita bisa berbicara baik, mulailah dengan mendengar yang baik. Itu poinnya. Agar kita bisa mengatur pembicaraan kita, mulailah dengan mendengar hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan iman, hal-hal yang penuh dengan ketakwaan, hal-hal yang senantiasa berkaitan dengan ibadah dan amal soleh. Kenapa demikian? Karena apa yang kita ucapkan tergantung apa yang kita dengar. Dan untuk mencapai level yang terbaik, kalau bisa kita nggak tahu hal-hal yang buruk sama sekali. Kecuali bagi pihak-pihak tertentu yang mengetahui untuk penelitian, untuk dakwah dan seterusnya, dia harus tahu kondisi. Ada seorang ustadz, dia harus tahu istilah-istilah itu untuk mendakwahi komunitas tertentu atau untuk mengkaji apa hukumnya. Tapi kalau kita nggak ada kaitannya dengan itu, untuk apa kita tahu? Sedangkan yang fardu ain aja masih banyak yang kita nggak tahu. Buat apa kita dengar omongan yang nggak bagus A, omongan nggak bagus B, nggak omongan bagus C, sedangkan tafsir juz amma aja kita nggak pernah khatam. Umur udah 30 tahun, 40 tahun, juz amma yang nggak pernah khatam. Ya kan mendingan bahas masalah, mendingan bahas juz amma daripada bahas masalah gini-ginian. Adapun misalnya ada seorang ustadz atau seorang peneliti, seorang kiai yang mereka mempelajari agar membimbing umat, menjelaskan hukumnya kepada umat dan mendidik umat, itu perkara lain. Tapi kita kan nggak begitu. Apa yang kita bicarakan diawali dengan apa yang kita dengarkan. Makanya ibu sekalian yang Allah muliakan, teman-teman tuli kita itu nggak bisa bicara. Padahal nggak ada masalah dengan lisannya. Kenapa mereka nggak bisa bicara? Karena mereka nggak punya data apa yang mau dibicarakan. Kenapa mereka nggak punya data? Karena mereka nggak pernah mendengar. Ketika mereka nggak bisa mendengar, maka mereka nggak bisa bicara. Itu teman-teman tuli kita. Silakan bergaul sama mereka. Kenapa mereka nggak bisa bicara? Karena mereka nggak bisa dengar. Bicara itu tergantung apa yang kita dengar. Lalu apa yang kita lihat? Apa yang kita baca? Baru kita bisa bicara. Kalau kita nggak pernah dengar, nggak bisa kita omongkan. Sama, kalau kita nggak pernah dengar kata-kata yang buruk, kata-kata yang vulgar, kata-kata yang cabul, kata-kata yang jelek, kata-kata kotor, nggak pernah dengar bagaimana cara menggibah, ngomongin orang seterusnya, kita jaga tulisan kita, insya Allah lisan kita nggak ngomong demikian. Makanya kan masih ingat nggak para ulama ketika menjelaskan tentang ghibah harus tegas, bukan dibiarkan. Itu ngerusak, itu ngasih racun ke diri kita. Kita biarkan di hadapan kita jelek-jelekan orang, itu sama saja kasih racun ke kita. Harus di-cut dari awal. Mohon maaf, saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar. Atau saya nggak mau bicarakan hal itu. Karena begitu telinga kita mendengar konten tentang ghibah, konten tentang fitnah, kata-kata buruk, kata-kata kotor, kata-kata cabul, kata-kata yang nggak bagus, kebohongan, dan lain seterusnya, ini akan mempengaruhi lisan kita.
Lisan kita. Ibu-ibu yang punya anak kecil tiba-tiba pulang ke rumah ngomong kotor, itu kok bisa anak kita ngomong kotor? Ternyata diusupnya dengar dari temannya, dengar dari temannya. Jangan pernah remehkan mendengar. Sebagian kita kan berpikir yang penting wanita tuh jaga lisan, yang penting jaga lisan, tapi masih dengar macam-macam. Dia baru kesini dengar omongan tentang ini, nggak boleh dengar. Kalau mau lisan baik ya, nggak boleh dengar, nggak boleh dengar. Dan hukumnya kan haram. Mendengar gibah hukumnya apa? Haram. Dan kita kena dosa menggibah juga. Kecuali kalau kita langsung ingkari di tempat. Mendengar fitnah hukumnya apa? Nggak boleh. Mendengar kehormatan seorang muslim dijatuhkan di depan kita hukumnya apa? Nggak boleh kan. Makanya masih ingat hadis tentang Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab diomongin, apa kata Mu'adz bin Jabal? Langsung di-cut sama Mu'adz bin Jabal. Karena nggak boleh dengar. Harus di-cut, harus diluruskan. Kenapa? Karena yang rusak, dia tuh kasih racun ke kita. Jadi jangan bilang, tapi nggak enak nih Ustadz, aduh gimana? Loh, orang kasih racun kok Anda bilang nggak enak sama dia? Gini deh, Anda dikasih makanan, terus di dalamnya dikasih racun. Apakah karena nggak enak sama dia tuh makanan Anda makan? Gitu aja. Kalau racun yang hanya buat buang-buang air, atau kalau racun yang hanya membuat kita masuk UGD saja, kita akan tegas bagaimana racun yang bernama ghibah, fitnah, kata-kata kotor dan seterusnya yang bukan hanya membuat kita masuk UGD tapi masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda diam aja? Enggak. Jangan berharap jadi wanita terbaik. Wanita terbaik gak ngerti gitu-gituan. Apa sih? Saya gak ngerti gitu. Jadi akhirnya karena dia gak ngerti, gak pernah dapat data, kalimatnya baik-baik semua. Kalimatnya baik. Karena dia nggak pernah biarkan lisannya mendengar hal buruk. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang diriwayatkan ini. Oh dalam. Jadi bukan hanya sekedar dia tidak mengucapkan kalimat aib, enggak. Dia tidak ngerti. Nggak ngerti kata-kata buruk, nggak ngerti kata-kata kotor, nggak ngerti gimana nyerang orang, nggak ngerti gimana jatuhin orang. Kita tuh tahu dari mana ngejatuhin orang. Dia tuh paling jago kalau jatuhin orang. Kan belajar dari mendengar, ngelihat orang ngejatuhin pihak lain. Oh begitu cara jatuhin orang. Oke saya lakukan. Kalau dia nggak pernah mendengar cara menjatuhkan orang, dia nggak akan bisa ngejatuhin orang dengan lisannya. Kalau dia nggak pernah dengar nyinyiran, dia nggak pernah tahu bagaimana nyinyirin orang. Kalau dia nggak pernah dengar gimana cara membuli atau melihat bagaimana orang dibully, dia nggak akan tahu bagaimana membuli orang dengan lisannya. Nah itu orang terbaik, wanita terbaik. La ta'rifu aibal maqal. Dan ini pelajaran bagi kita, apalagi wanita. Makanya kenapa ini ditekankan untuk wanita? Karena Aisyah tahu ini PR wanita. PR wanita tuh lisan. Nabi SAW mengatakan khuliqatil mar'atu min dila, wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Lalu yang paling bengkok apa? Allah, yang paling bengkok itu paling atas. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara maknanya adalah yang paling, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, atas itu apa? Lisannya. Paling susah dijaga tuh bagi wanita lisan. Paling susah. Nah, wanita yang sudah ngaji, sudah berhijrah, sudah mengenal Allah, nggak boleh sama dengan yang nggak pernah ngaji, kecuali kalau ternyata ilmu kita nggak bermanfaat, kecuali kalau kita ingin ilmu kita jadi bumerang bagi kita, kecuali kalau kita ingin ilmu kita jadi fitnah bagi kita dan memasukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Jadi wanita yang baik adalah wanita yang menjaga lisan, dan sebelum menjaga lisan dia menjaga pendengaran. Karena sebagian ibu-ibu yang sudah ngaji itu masih sungkan untuk menjaga pendengaran. Menjaga lisan udah oke misalnya, atau sudah mulai latihan, tapi menjaga pendengaran enggak.
Dia masih biarkan temennya dijelek-jelekin, atau dia masih membiarkan bahwa orang lain dijelek-jelekin depan dia, dia masih membiarkan sahabatnya dijelek-jelekin depan dia masih membiarkan kadang-kadang suaminya dijelek-jelekin depan dia masih membiarkan suami temennya dijelek-jelekan depan dia, suami temennya jelek depan dia diem aja, sahabatnya dijelek-jelekan depan dia diem aja dengan alasan nggak enak, temennya dijelek-jelekan depan dia diem aja. Itu kasih virus. Wanita yang terbaik bukan hanya menjaga lisan, tapi menjaga pendengaran, sehingga dia tidak mengerti bagaimana berbicara negatif. Masya Allah, itu tuh kalau mau jadi itu. Kalau ingin jadi wanita soleh yang terbaik, kita nggak ngerti gimana cara bicara jelek tuh, nggak ngerti. Misalnya lo harusnya caci maki dia dong, saya nggak ngerti gimana cara caci maki orang, masa nggak ngerti. Itu tuh. Dan apa kuncinya jamaah sekalian? Kuncinya iman kepada Allah dan hari akhir. Itu kuncinya, jaga lisan, sebelumnya jaga pendengaran. Itu iman. Kalau kita yakin Allah mau mengawasi kita, kita yakin Allah as-sami'ul basir, kita yakin kita akan dihisab pada hari kiamat, kita akan jaga pendengaran, lalu kita akan jaga lisan, dan kita akan tegas. Kita akan tegas. Banyak di antara kita nggak tegas. Banyak di antara kita nggak tegas. Akhirnya orang gibah depan kita. Kenapa kita nggak tegas? Dan alasannya gitu, bisa aku nggak enak, aku nggak mau cari masalah, aku nggak mau. Ya, kita nggak pernah diajarkan cari masalah, ibu-ibu. Jangan pernah cari masalah. Tapi kalau orang kasih racun ke kita, masa kita telan? Orang kasih bangkai ke kita, masa kita makan itu bangkai? Gibah itu bangkai, apalagi fitnah. Gibah aja bangkai, apalagi fitnah. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, itu benar-benar disuruh makan bangkai pada hari kiamat. Jadi kalau satu orang kita gibai, maka satu bangkai manusia pada hari kiamat. Itu kalau satu orang. Kalau dua orang, dua bangkai hari kiamat. Kalau dua orang, kalau tiga orang, tiga bangkai hari kiamat. Itu kalau 3 orang. Kalau 300 orang, kita diundang makan nih, kita di ruang makan. Ternyata menunya bangkai kambing bakar. Kira-kira kita makan nggak? Ya enggak sih Pak Ustadz. Tapi kalau ibu-ibu nggak makan, tuan rumahnya tersinggung loh. Ya bodo amat ya tersinggung. Wong saya disuruh makan bangkai, dia juga nggak jaga perasaan saya. Sama kalau begitu. Kenapa kalau bangkai kambing bisa tegas, kalau dikasih bangkai manusia nggak bisa tegas? Oh, ini kasih bangkai manusia kok. Kok aduh nggak enak nih, aduh inilah. Atau kadang-kadang kita dicucur, suruh cerita informasi yang kita tahu, padahal ini private sahabat kita atau private teman kita. Aduh gimana ya, saya ngomong apa? Apa susahnya sih ibu sekalian? Nggak bohong, tapi mohon maaf saya nggak bisa bicara. Masa lo nggak tahu sih? Ya saya tahu, tapi saya nggak mau bicara dengan Anda. Kan selesai masalah. Kadang-kadang ibu-ibu kan suka panik gitu. Saya harus ngomong apa nih? Aku harus ngomong apa nih? Kalau ditanya begini, ya bilang aja, saya nggak mau bicara. Masa lo nggak tahu sih? Ya, gue tahu, nggak usah bohong. Siapa ngajarin bohong? Jujur aja, saya tahu, tapi bukan kapasitas saya bicara demikian. Saya tahu, tapi saya nggak mau bicara ini. Kan clear. Kalau kita nggak punya ketegasan, ibu-ibu, maka kita akan terus jadi sasaran bangkai-bangkai tersebut, kata-kata kotor, kata-kata buruk, kata-kata negatif. Tapi kalau kita kunci pintu kita, maka orang nggak akan masuk lagi ke kita. Kan simpelnya gini loh, kita punya rumah nih, rumah kita punya 4 pintu masuk
misalnya 4 akses untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika misalnya pintu depan, samping kanan, samping kiri, belakang, itu 4 akses. Ketika pintu depan atau pintu utama kita selalu kunci, orang yang baru pertama kali datang ke rumah kita akan masuk ke dari pintu utama. Begitu kita kunci, besoknya dia akan coba lagi nggak masuk pintu utama? Tidak. Kalaupun akan coba, dia akan coba untuk kedua kali. Kekunci lagi. Maka berikutnya dia akan coba lagi. Nggak akan coba. Dia akan coba samping kanan, samping kiri. Ternyata kan samping kanan dikunci, samping kiri dikunci. Maka dia nggak akan coba lagi. Dia langsung coba ke belakang. Ternyata akses belakang yang dibuka. Maka setiap saat dia datang ke rumah kita, dia akan coba dari akses belakang. Karena itu yang dibuka. Sama. Kalau kita selalu buka pendengaran kita untuk menjadi tempat gibahan orang, kita selalu buka pintu telinga kita untuk menjadi tempat fitnahan orang, kalimat-kalimat buruk, jelek, negatif orang, maka jangan berpikir hari itu hari terakhir. Besoknya dia akan datang lagi, akan kasih kalimat buruk lagi ke telinga kita, karena kita buka pintu buat dia. Tapi kalau kita kunci dengan ketegasan dan kesantunan, mohon maaf saya nggak mau dengar itu. Tapi saya jaga perasaan Anda, tolong jaga perasaan saya. Itu ghibah, itu haram dan seterusnya. Apalagi kalau kita udah ngaji, kita udah belajar, kita akan dihisap. Anda ngomongin dia itu sama aja Anda kasih pahala buat dia. Selesai. Itu transfer pahala. Kalau pahala saya masih sedikit, kalau pahala Anda mungkin banyak, bicarakan sama orang lain aja, saya nggak mau. Saya dengar, saya kirim pahala juga ke dia. Habis pahala saya. Udah pahala, udah tinggal dikit, udah tinggal atu-atunya ditransfer ke orang lagi. Subhanallah. Kan ditransfer nanti. Semua akan bertanggung jawab. Saya nggak mau dengar. Pahala saya udah dikit, dosa saya banyak. Saya dengar omongan Anda, itu sama aja saya transfer pahala ke dia. Terus kasih virus ke diri saya. Hati saya mati nanti. Hati saya sakit. Hati saya kotor. Hati itu kan kalau dikasih hal-hal buruk, melemah, sakit. Dan saya nggak pernah jadi orang yang terbaik. Karena Aisyah radhiyallahu anha dalam diriwayatkan mengatakan wanita terbaik nggak ngerti bagaimana mengucapkan kata-kata buruk, ghibah, fitnah dan seterusnya. Nah, saya pengen jadi wanita terbaik. Saya nggak mau dengar, biar saya nggak ngerti. Biar yang saya ngerti bagaimana cara bersikap, cara bertutur kata baik, cara memuji orang di belakang dia, cara mengagumi orang di belakang dia misalnya, cara mensupport orang, cara memotivasi orang, cara menasihati orang, cara mendukung orang jadi orang baik. Itu saya mau. Tapi kalau itu saya tidak mau. Itu poin. Dan kuncinya iman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, kita nggak berani macam-macam. Dan kalau kita tahu itu akan ditanya pada hari kiamat, kita nggak akan macam-macam. Maka wanita yang ingin sampai pada titik ini, perkuat imannya. Kenalilah Robnya. Baru kita punya kemampuan mendengar dan berbicara seperti ini. Selama iman kita nggak kuat, jangan berharap punya kemampuan mendengar. Jangan berharap punya sikap yang tegas. Dan jangan berharap bisa berkata-kata yang baik setiap saat. Hanya orang yang punya iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian. Yang kedua, wala tahtadi li makri rijal. Wanita terbaik tidak akan mengikuti makar-makar laki-laki. Cukup tajam ya Aisyah mengatakan, karena ini Aisyah wanita, jadi ini wanita dengan wanita, jangan ikuti makar laki-laki loh. Dan ini positif. Wala tahtadi li makri rijal. Jangan mengikuti makarnya laki-laki.
dan mengikuti makar laki-laki, baik secara pribadi apalagi secara skop besar. Jangan mengikuti makarnya laki-laki. Maksudnya apa? Bukan berarti semua laki-laki punya makar, enggak. Tapi laki-laki yang ingin membuat kita kehilangan kehormatan kita. Laki-laki yang membuat kita membuka aurat kita. Laki-laki yang membuat kita menjatuhkan marwah kita. Laki-laki yang membuat kita merendahkan harkat martabat kita sebagai wanita. Laki-laki yang berusaha merayu kita, kasih janji-janji sorga, agar kita menanggalkan semuanya. Itu jangan pernah lakukan hal tersebut. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Wala tahdi li makri rijal. Hati-hati alal hadar. Jangan pernah melakukan hal itu. Udah, kalau udah kita lihat ini laki-laki arahnya udah nggak baik nih, ngajak kita ngobrol nggak jelas, ngajak kita berkomunikasi terus dengan dia dengan tidak ada alasan syar'i dan seterusnya. Lalu apalagi kalau ngajak berdua-duaan, bisa membuka hijab kita atau membuka aurat kita, sampai akhirnya jatuh pada zina. Walaupun dibuat tenang-tenang aja, atau dijanjikan saya akan nikahi, atau apapun lah, jangan pernah percaya. Wanita terbaik tidak lakukan hal tersebut. Wanita terbaik tidak melakukan hal tersebut. Tidak gampang dan selalu waspada. Selalu waspada. Makanya jamaah sekalian ingat kisah tentang Maryam dalam surat Maryam ayat 17, ketika Maryam didatangi seorang laki-laki yang perfect, kata Allah, basyaran sawiya. Itu laki-laki yang datangi Maryam perfect. Sendirian, gak ada siapa-siapa. Dan wanita menyukai laki-laki sebagaimana laki-laki menyukai wanita. Apa yang dikatakan Maryam? Coba buka ayat ke-18-nya. Maryam mengatakan qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini harus diucapkan oleh wanita-wanita terbaik. Kata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari Anda. Oh, Masya Allah, dari Anda. In kunta taqiyya. Jika Anda bertakwa kepada Allah, jauhi saya. Gitu jamaah. Jadi kalau kita di DM sama laki-laki nggak jelas, di WA segala macam, saya berlindung kepada Anda saya berlindung kepada Allah dari Anda. Dan jangan macam-macam kalau Anda bertakwa. Jangan dekati saya. Jangan WA saya lagi, jangan DM saya lagi kalau Anda bertakwa kepada Allah. Begitu disikapi tegas, baru dibukalah identitasnya di ayat ke-19. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Tenang Maryam, saya ini Rasul Allah, Rasul Rabbmu, nggak Rasul apa-apa, untuk memberikan engkau anugerah dari Rabbmu, yaitu anak yang suci. Jadi wanita terbaik akan selalu jaga jarak dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan tidak mau terjebak makar laki-laki, akan jaga jarak.
nggak akan buka, nggak akan jaga jarak. Itu yang dinasihati ibunda kita. Ini ibu kita yang nasihatin jamaah. Aisyah tuh ibunda kita, ibu kita yang nasihatin. Jangan terjebak makar laki-laki. Atau itu berkaitan dengan sosial, atau berkaitan dengan pekerjaan. Berkaitan dengan pekerjaan, kita harus pakai wardrobe atau seragam yang membuat kita membuka orang. Enggak, dia udah. Atau kita disuruh makan malam sama bos kita atau atasan kita. Enggak. Yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Banyak sebagai wanita nggak enak. Oh, tapi kan dia bos saya, nanti ada apa? Udah biarin aja. Kalau dipecat, insya Allah bumi Allah luas. Atau untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dia harus buka busananya atau dia buka kehormatannya. Enggak. Ngapain seperti itu? Jangan pernah ikut makar laki-laki. Kalau kita memang butuh pekerjaan, maka cari pekerjaan yang terhormat, yang halal, yang tidak membuat fitnah, dan untuk mendapatkan itu juga nggak ada macam-macam. Jangan masuk makar mereka, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan masuk makar mereka. Jadi baik masalah apa? Masalah di dunia kerjaan atau di dunia belajar. Kita tahu ada banyak kasus siswi wanita atau mahasiswi akhirnya terjebak. Jangan. Mendingan korbankan nilai segala macam daripada kita korbankan kehormatan kita. Dan Allah akan tolong kok. Allah akan tolong. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Jangan pernah masuk ke ranah itu. Jangan pernah masuk. Jangan pernah masuk. Banyak wanita nggak enak karena yang membangun komunikasi dunia adalah atasannya, bosnya, yang lebih tinggi dari dia. Nggak enak kalau kita nggak jawab. Kalau masih berkaitan dengan pekerjaan, oke. Itu pun dijaga. Tapi kalau udah mulai pribadi, di-cut dan jangan terjebak. Gimana kalau dipecat? Bumi Allah itu luas. Man taraka sya'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Allah akan ganti lebih baik. Jangan masuk ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanita terbaik adalah farighatul qalbi illa minaz zinati li ba'liha. Wanita terbaik adalah wanita yang hatinya kosong kecuali untuk perhiasan dengan tujuan menyenangkan suaminya. Jadi wanita terbaik, maksudnya gini, wanita terbaik adalah wanita yang hatinya tidak tertarik dengan perhiasan dunia, kecuali untuk suami. Kecuali untuk suami. Dia nggak tertarik dengan perhiasan dunia. Dia nggak tertarik tampil cantik. Dia nggak tertarik tampil menarik. Dia nggak tertarik harus pakai baju yang ribet-ribet, kecuali untuk suaminya. Yang lain easy going, udah terserah mau pakai apa, gampang. Tapi kalau untuk suami, iya, dia akan berusaha perfeksionis, dia akan berusaha jaga kecantikan, dia akan berusaha tampil semenarik mungkin, dia akan berusaha tampil semaksimal mungkin. Tapi yang lain enggak. Simple aja. Dia nggak akan ribet milih tas apa yang mau dipakai untuk keluar. Aku mau pakai tas apa ya? Nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet pakai warna baju untuk mau keluar.
atau model apa, enggak. Yang penting suaminya senang udah. Kalaupun dia mau keluar, yang diperhatikan selera suaminya, selama tidak haram. Selama tidak haram. Adapun yang lain dia nggak tertarik cari perhatian A, nggak tertarik cari perhatian B, apalagi laki-laki lain, nggak boleh itu. Apalagi laki-laki lain. Untuk menarik perhatian wanita sama wanita jadi nggak tertarik, saya nggak tertarik. Yang penting suami, itu. Karena dia tahu kan hadis Nabi, allati tasurruhu idza nadhara allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Wanita soleh adalah wanita yang apabila dilihat suaminya senang sama dia. Kalau dilihat suaminya senang. Maka konsentrasinya itu. Yang lain sih simple aja. Yang penting baik, yang penting rapi, yang penting nggak mengganggu, nggak bau dan seterusnya. Udah simple, easy going. Itu wanita terbaik menurut nasihat ibunda kita, ibundanya ibu-ibu, Aisyah radhiyallahu taala anha. Gak usah ribet-ribet. Kalau mau pergi simple aja. Jangan 15 menit nggak keluar-keluar, 20 menit nggak keluar-keluar. Terus nanya semua orang rumah, aku lebih cantik pakai warna merah atau warna biru? Warna merah. Jadi pakai biru nggak cantik nih. Aduh ribet. Semua serba salah dia udah. Iya warna biru. Kalau warna merah emang kurang menarik, ribet lagi. Udah setelah ditunggu suaminya 20 menit, keluar pakai warna hijau. Subhanallah. Wala merah, wala biru. Nggak merah, nggak biru dah. Semua pada bingung, tadi minta merah atau biru? Subhanallah. Dan pengen tebar pesona di hadapan yang lain. Nah, jangan. Wanita terbaik tidak demikian. Wanita terbaik hanya fokus ke suami udah. Kecantikannya, dia tetap tampil cantik, tapi demi untuk suami. Dan kalau suami ingin show off force atau show off dengan dia nggak ngikutin, kecuali sesuai dengan koridor syar'i. Karena sebagian suami ingin menunjukkan betapa cantiknya istrinya, enggak, itu nggak benar dan jangan diikuti. Karena ibu-ibu bukan barang. Ibu-ibu terlalu terhormat untuk hanya dijadikan alat berbangga diri. Ibu-ibu terlalu terhormat, terlalu spesial hanya untuk dijadikan ajang hebat-hebatan kaum laki-laki atau ajang berbangga-bangga suami-suami. Jangan masuk ke ranah itu. Nasihati baik-baik. Makanya kan sebagian suami nggak suka istrinya pakai hijab, sebagian tentu saja nggak suka istrinya pakai hijab, nggak suka istrinya tutup. Kenapa? Karena nggak bisa ditampilkan. Dan kayak bangga gitu kalau istrinya ditampilkan di hadapan orang, subhanallah. Dan ingatkan bahwa itu bisa membuat suami itu nggak masuk surga loh. La yadkhul jannata dayyuth, nggak akan masuk surga dayyuth. Dan di antara makna dayyuth adalah laki-laki yang nggak punya rasa cemburu. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian Allah muliakan, wanita yang terbaik adalah wanita yang hatinya nggak ada ambisi beli A, beli B, beli C, beli D, beli aksesoris A, beli perhiasan B, beli perhiasan C, beli tas A, beli tas B, beli tas C, kecuali untuk suami. Kecuali untuk suami. Li ba'liha, untuk suaminya. Lalu yang terakhir, wal ibqa fi siyanati ala ahliha. Dia akan memperjuangkan keluarganya. Dia akan jaga keluarganya. Dia akan jaga keluarga. Ala ahliha, dia akan jaga keluarganya. Dia akan jaga suami dan anak-anaknya. Dalam arti tetap jaga suami itu tadi, tampil baik dengan suami, tampil cantik depan suami, biar suaminya bisa meredam syahwat suaminya sehingga suaminya tidak tergelincir di luar. Dia harus jaga suaminya dengan cara elegan, bukan jadi polisi pribadi suaminya. Nggak ada suami suka nggak ada suami suka dibelenggu, tapi dia jaga secara elegan,
dia jaga khidmatnya, dia jaga pelayanannya, servisnya kepada suami, biar suaminya nyaman dan terjaga dari luar. Dan dia jaga anak-anak, karena banyak wanita nggak jaga keluarganya, subhanallah. Dan yang sedikit yang agak ironinya, tidak menjaga keluarga dengan alasan keluarga. Ada sebagian karena sibuk di luar, karena sibuk bisnis atau berkarir, akhirnya suami dan anak-anak terlantar. Sebagian kasus perselingkuhan kan itu ya, terlepas suami juga salah, jelas. Kalau misalnya suami selingkuh, kita udah nggak usah bahas suami benar atau salah, suami salah ya, jelas. Tapi salah satu sebab suaminya selingkuh karena istrinya nggak pernah ada di rumah, karena istrinya sibuk. Kalaupun ada di rumah, sama-sama udah kecapean. Suaminya capek, istrinya capek, udah tidur semuanya. Akhirnya suaminya butuh memiliki kebutuhan asasi seorang laki-laki, dan dia nggak dapat dengan istrinya. Imannya lagi turun juga, ketakwanya lagi turun, kejadianlah keluar. Betul salah suami, tapi apakah kita bukan punya andil juga di situ? Kita nggak jaga keluarga kita. Itu suaminya, anak-anaknya nggak keurus. Anak-anaknya sama pembantu. Masya Allah. Nanti ketika dinasehatin, nanti si wanita dan si istri itu bilang apa? Tapi kan aku nih kerja untuk mendukung perekonomian keluarga juga, gitu kan? Jadi alasannya mendukung keluarga, padahal tidak menjaga keluarga. Menjaga perekonomian keluarga penting, saya sepakat. Tapi menjaga keutuhan keluarga jauh lebih penting. Dan itu nggak mudah. Itu yang harus dijaga. Dan ini bukan berarti tidak boleh berkarir atau apa. Hukum asal berkarir kita dudukkan, dan setiap orang punya kondisi beda-beda. Yang sedang dikritisi adalah jika menelantarkan keluarga, jika sampai tidak menjaga keluarga, jika sampai anak-anak kehilangan ibunya, jika anak-anak nggak pernah punya atau dapat waktu dengan ibunya, atau kurang dengan ibunya, ini jadi masalah. Anak-anak sama pembantu terus. Saya mau tanya sama ibu sekalian, apabila sehari aja handphone ibu kasih pembantu, kira-kira ibu tenang atau nyaman apa enggak? Sehari aja tuh handphone kasih pembantu, nyaman? Ya enggak lah Pak Ustadz. Nggak nyaman, enggak. Kalau tas branded ibu-ibu sekalian dipakai pembantu sehari aja, nyaman nggak? Ya enggak lah Pak Ustadz. Oke. Kalau anak-anak nyaman sih Pak Ustadz. Oh iya. Jadi handphone tuh nggak nyaman, tas nggak nyaman. Tapi kalau anak nyaman ya. Kemana hati nurani dan akal sehat kalau begitu? Jadi tas tuh nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman tas? Ya nanti kebaret-baret. Nanti kalau ini gimana? Kalau cacat gimana? Pembantu kan nggak ngerti segala macam. Oh, kalau anak-anak, ibu-ibu yang bisa jawab. Wanita terbaik jaga keluarganya, jaga keluarga. Itu nasihat dari Aisyah yang diriwayatkan dan dibawakan oleh para ulama seperti Ar-Raghib Al-Asfahani. Itulah wanita terbaik, nasihat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan dalam riwayat tersebut. Bisa dicek dalam Muhadharatil Udaba karya Ar-Raghib Al-Asfahani, Uyunul Akhbar Ibnu Qutaibah, dan lain-lain. Wallahu taala bisawab. Jadi yang pertama apa ibu sekalian, wanita terbaik itu, kita buat summary. Yang pertama, tidak mengenal
ucapan yang aib, yang buruk. Nggak kenal loh, bukan nggak bicara. Dia nggak ngerti. Kok bisa nggak kenal? Karena dia menjaga pendengarannya sebelum menjaga lisan. Maka itu PR kita, jagalah pendengaran sebelum menjaga lisan. Sebagian ibu-ibu yang sudah ngaji sudah mulai belajar menjaga lisan tapi belum menjaga pendengaran, masih duduk di tempat yang suka ngomongin orang, atau masih membiarkan temannya atau pihak lain ngomongin orang depan dia dan dia nggak bicara sama sekali, dan itu meracuni diri dia dan membuat dia nggak akan jadi wanita terbaik, dan dia membuat dia akan mentransfer pahalanya kepada korban omongan tersebut. Terus yang kedua, dia tidak mengikuti makarnya laki-laki walaupun dia butuh uang, walaupun dia butuh kerjaan, walaupun dia butuh kasih sayang, walaupun dia kesepian. Dia nggak pakai cara seperti itu. Dia nggak akan ikuti makar laki-laki walaupun dia punya needs atau dia punya kebutuhan dalam hal itu. Enggak. Kenapa? Karena dia yakin rizkinya di tangan Allah. Dia yakin jodohnya di tangan Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu yang maha baik dan nggak menerima kecuali yang baik. Kalau mau cari jodoh bukan begitu caranya. Kalau mau cari pasangan yang soleh bukan begitu caranya. Bukan dengan merendahkan diri. Kalau ingin cari rizki yang halal, yang baik, bukan begitu caranya. Kan kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Dan ini bukan hanya untuk Allah, untuk kita. Kita yang akan dilecehkan, kita yang akan diinjak-injak, kita yang akan dikeseti, kita yang akan tidak dihargai sebagai seorang wanita dan lain-lain. Maka tolong dijaga masalah itu. Dan lagi-lagi ini tentang iman. Yakin gak sama Allah? Makanya minta perlindungan kepada Allah biar gak kena makar laki-laki. Makanya kan jangan lupa baca zikir pagi petang, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dan setiap singgah ke sebuah tempat, khususnya tempat publik, tempat umum, baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Betapa banyak wanita dikasih minum lah sama orang aja lah, kasih minum sama laki-laki dan seterusnya. Dan kita tahu sebagian modus, ibu-ibu sekalian, sebagian modus makar laki-laki tapi melalui wanita juga. Ada satu kasus beberapa waktu yang lalu, itu wanita yang mengkhianati wanita. Jadi karena biar safe gitu loh. Ada sebagian wanita nggak mau didekati laki-laki, yang masuk perempuan. Ya, perempuannya masuk. Komplotannya sama. Perempuan masuk dikasih obat tidur lah, dikasih inilah, singgasana. Terus wanita yang tuntun lalu dibawa, dikasih ke serigala-serigala tersebut. Jadi makanya hati-hati dengan wanita juga. Hati-hati dengan pergaulan. Jangan percaya aja orang baru, humble banget dan seterusnya. Makanan kita diatur, minuman kita diatur, dibawa ke yang lain. Kita nggak sadarkan diri. Dan terjadi, ini bukan film-film fiksi, ini real ada di tengah-tengah kita. Apalagi kita hidup di kota-kota besar seperti Jakarta atau tempat lain. Segala modus ada di sini, jamaah. Minta pertolongan kepada Allah. Makanya kalau mau keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhal au azila au uzal au adlima au udlam au ajhala yujala alayya. Minta pertolongan sama Allah. Jangan sampai kita dizolimi orang, digelincirkan orang, disesatkan orang. Jangan pernah lupa, ibu-ibu sekalian. Hati-hati. Jadi baik laki-laki langsung maupun masuk dari via perempuan juga. Perempuan mengkhianati perempuan. Lalu hati kita jangan sampai terisi dengan hal-hal duniawi, kecuali untuk suami kita. Ibu cari ridho suami, ibu masuk surga setelah ibu dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah ridho Allah udah ridho suami udah. Men, buat hidup ini simpel. Setelah cari ridho Allah, udah tugas ibu cari ridho suami. Lalu yang berikutnya jaga keluarga, jaga keluarga, jaga keluarga, jaga keluarga. Yang membuat banyak masalah sosial, keluarga kehilangan wanita, keluarga kehilangan ibu. Kenapa? Karena sibuk keluar, karena sibuk ngurusan hal-hal yang di luar sana. Akhirnya keluarganya nggak terjaga, keluarga nggak terjaga, rapuh. Akhirnya anak inilah, anak itulah. Oh, kok bisa jamaah sekalian, anak zina di rumah sendiri, kok bisa itu loh. Berarti ibunya kemana? Oh, anak zina di hotel aja itu udah nggak bener, udah ibunya kemana gitu? Kok bisa anaknya nggak terkontrol? Ini zinanya di rumah sendiri. Subhanallah, zinanya di rumah sendiri. Maka itu yang perlu kita jaga. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akhwat dari Medan. Saya ingin bertanya, apakah hukum almarhumah ibu yang beberapa bulan sebelum meninggal pernah mengamanahkan kepada anak laki-lakinya untuk menikahi wanita pilihan sang ibu, sedangkan anak laki-laki ini sudah memiliki calonnya sendiri yang alhamdulillah calonnya memiliki akhlak yang baik. Namun saat ini ketika ibunya sudah meninggal dunia pun sang laki-laki belum mengetahui siapakah wanita pilihan ibunya, karena ia mengetahui hanya suami dari almarhumah, ayah si laki-laki. Haruskah laki-laki ini menuruti amanah ibunya? Karena berat bagi ia meninggalkan wanita yang sudah lama ia dambakan dan berencana menikahi wanita pilihannya. Namun karena ada amanah seperti itu dari sang ibu, si laki-laki pun takut apabila tidak menuruti maka jadilah dia anak yang tidak berbakti dan tidak amanah. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Dalam masalah ini seorang anak diizinkan untuk membuat keputusan sendiri selama yang dipilih berdasarkan syariat. Jangankan anak laki-laki, anak wanita saja nggak boleh dipaksa. Dan Nabi SAW memberikan khiyar memberikan khiyar, arti khiyar itu memberikan hak untuk membatalkan pernikahan atau menyelesaikan pernikahan bagi seorang wanita yang dinikahi dan dipaksa oleh walinya. Kalau anak wanita saja demikian, apalagi anak laki-laki yang suka atau tidak sukanya orang tuanya bukan termasuk syarat atau rukun nikah. Kita tahu orang tua yang menjadi rukun nikah adalah orang tua mempelai wanita atau orang tua wanita, bukan orang tua laki-laki. Walaupun sekali lagi, walaupun berusaha win-win adalah hal yang selalu kita prioritaskan atau yang kita upayakan. Jadi menikah dengan wanita pilihan kita atau pasangan yang kita pilih dan direstui oleh orang tua, diridhoi orang tua adalah dambaan semua pihak, dan itu yang harus diperjuangkan atau yang diupayakan. Tapi kalau nggak bisa, maka insya Allah diperbolehkan. Tapi saran saya kan ini kan ini belum ada apapun kan, masih single, semua masih bisa terjadi. Ya udah jangan menutup pintu yang Allah buka gitu loh. Kan masih mungkin terjadi. Buka pintu aja dulu. Kalau nggak cocok ya udah ke wanita yang selama ini kita pilih gitu loh. Kan juga belum ada
Kalau dari sini kan belum ada lamaran juga, belum ada apapun. Jadi kalau saran saya nggak ada salahnya mencoba yang dinasihati oleh ibu. Kalau tapi nggak wajib ya, insya Allah. Tapi kalau kita sudah sudah yakin dengan pilihan kita, dan bukan hanya karena nafsu, bukan hanya karena cinta, tapi cara kita milih sudah tepat dan kita suka sama dia dan kita rasa ini yang membuat kita terjaga dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Bismillah. Karena pernikahan jamaah sekalian kan agar ditolong oleh kan annaki yuridul afaf, laki-laki atau seseorang yang menikah untuk menjaga kehormatan. Nah kalau kita nggak suka, bisa jadi penjagaan terhadap kehormatan itu nggak terjadi, dan itu bahaya, dan itu mudaratnya besar. Makanya yang menjadi parameter adalah pilihan dari masing-masing masing-masing calon laki-laki dan calon suami maupun calon istri, dan nggak bisa dipaksa. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi kalau dari awal menekankan enggak, saya hanya ini, insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau misalnya mau dicoba dulu juga boleh. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya sedikit. Cerita 1 tahun lalu ada pria mengatakan ingin serius, namun karena kerjaan dia belum tetap dan dia menganggap biaya nikah itu tidak sedikit, jadi saat saya suruh ke rumah dia belum berani, dan suatu hari dia menyuruh saya untuk berjanji. Saya belum tahu janji apa yang dia minta, ternyata dia minta saya harus nikah sama dia kelak. Saya agak shock karena dia bilang saya sudah janji dan harus ditepati. Lost kontak, dan beberapa waktu lalu dia datang lagi dan mengatakan down karena kehilangan pekerjaan dan sempat jauh dari Allah, dan mengatakan tidak bisa mengikuti konsep beragama yang benar pada pendirian dia yang dulu. Pertanyaan saya, apakah saya masih harus menepati janji saya, atau saya boleh mengingkarinya karena saya takut karena daunnya dia itu sampai mengatakan tinggal sholat. Mohon bantuan Ustadz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama kan yang bertanya juga sudah berjanji atau belum, kan belum berjanji kan bahasanya saya agak shock karena dia bilang saya sudah janji, berarti kan dia nggak merasa berjanji, cuman laki-laki itu mengutarakan terus dipahami sepihak, mungkin itu ya. Karena kan kalau kita berjanji kita nggak akan shock dong. Intinya kalau belum berjanji udah nggak ada yang perlu diinikan. Tapi kalau sudah berjanji dan kondisi seperti ini, pada dasarnya kita boleh merubah perjanjian dalam konteks seperti ini. Apalagi ini maslahatnya besar. Nggak, simpel aja deh. Contoh, apabila kita kasih contoh yang lebih simpel. Jika kita sudah janji dengan sebut saja Mbak Mawar untuk makan siang hari Rabu besok, Rabu 2 hari lagi makan siang, udah janji. Pertanyaan saya, boleh nggak besok hari apa? Hari Selasa kita cancel janji kita hari Rabu. Kan mungkin kita mau ke sana, kita mau ke sini, tapi kita telepon Mbak Mawar, besok mohon maaf ya aku nggak bisa karena demikian. Boleh atau nggak? Boleh, nggak ada masalah, diperbolehkan. Jadi kira-kira itu gambarannya. Adapun penjelasan secara detail mungkin nanti ya,
ada pembahasan khusus tentang masalah janji ini, suatu saat mungkin kita bisa bahas. Wallahu ta'ala bisa. Tapi kira-kira demikian, boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz, keluarga dan tim serta seluruh umat Islam senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Rabbul Alamin. Amin Rabbal Alamin. Pak Ustadz, di lingkungan tempat saya menuntut ilmu, banyak ummahat yang memiliki anak kali ya. Beranak kayak, ya nggak apa-apa lah. Semua berhak menyampaikan bahasanya masing-masing. Banyak ummahat yang memiliki anak dan secara finansial lebih dari saya, tapi mereka tetap berdagang. Kata mereka senang bermanfaat untuk banyak orang, dan Rasulullah juga kan berdagang. Ketika saya coba berdagang online, saya merasa hati saya kacau Pak Ustadz, karena terlalu banyak melihat medsos. Saya merasa mengurus suami dan anak saja saya sudah keteteran. Banyak kajian serta terjemahan kitab yang belum bisa saya khatamkan, apalagi murojaah. Apakah saya egois Pak Ustadz, hanya mengisi waktu luang untuk ilmu, yang mana ilmu itu hanya untuk saya dan keluarga saya? Apakah saya gagal mengamalkan berlumba-lumba dalam kebaikan? Mohon ujangan Pak Ustadz, jazakallahu khair ilmu dan waktunya Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang mau multitasking, ada yang nggak bisa, ada yang suami kita aja tipikalnya macam-macam. Ada suaminya yang sangat simple, ada yang ribet, ada yang menuntut kita full, ada yang enggak. Terus juga visi misi keluarga kita tuh beda-beda. Jadi jangan dipaksakan disamakan. Kok yang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya suaminya beda misalnya, atau visinya beda, target tujuannya beda, nggak bisa disamakan. Anaknya beda-beda. Ada yang punya anak satu, ada yang punya anak dua, ada yang punya anak tiga, ada yang punya empat, beda-beda. Ada yang punya anaknya normal, ada yang punya anaknya autis, semua beda-beda. Intinya adalah kaidah gini ya. Tadi kan kita dengar kata ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Intinya gini, ini kaidah, muhafadzah ala ra'sil mal khairun minar riba. Menjaga modal lebih didahulukan daripada cari keuntungan. Itu kaidah. Itu kaidah kehidupan. Menjaga modal lebih didahulukan daripada menjaga keuntungan. Modalnya wanita apa? Keluarga. Keuntungan yaitu bisnis lah, jualan lah, dagang, seterusnya. Nah, menjaga modal yaitu keluarga itu lebih didahulukan daripada cari keuntungan tambahan. Kalau bisa, kalau modal bisa terjaga terus kita bisa dapat untung, silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Makanya kan di dunia dagang apa? Kalau udah kondisi udah nggak kondusif dan kita harus cuci gudang dan seterusnya, maka pedagang akan jual dengan harga modal. Kenapa harga modal? Menjaga modal lebih diutamakan daripada mencari keuntungan. Yang penting modal balik deh. Nah, bahasa yang penting modal baik, yang bahasa kita ketika kita mendengar atau kita mengucapkan yang penting modal gue balik, itu kaidah kehidupan. Jadi jaga modal, nggak egois kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, saya sudah semoga Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat muslim berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saat ini saya masih bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan syariat, lembaga keuangan ribawi. Awalnya saya malas untuk ibadah karena saya pikir untuk apa, toh pasti tidak diterima. Tapi sekarang saya sadar dan ingin memperbaiki ibadah saya. Apakah selama saya belum bisa meninggalkan pekerjaan ini yang tidak sesuai syariat ini, tetap bisa mendapatkan pahala ibadah? Satu lagi Ustadz, saya di masa lalu pernah melakukan dosa yang sangat besar dan sangat terasa sekali akibatnya sekarang. Ustadz, rasanya banyak hal yang tidak sesuai jalur, padahal hati sangat ingin berubah. Saya mohon doanya dari Ustadz dan dari semua yang mendengarkan agar saya bisa segera meninggalkan pekerjaan saya yang tidak sesuai syariat ini dan bisa terus memperbaiki diri dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Jazakallahu khairan Ustadz. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pinjam nomor teman ya Ustadz, jadi yang di foto profil WA ini bukan saya ya Ustadz. Saya juga nggak tahu, saya dapat WA dari panitia, saya nggak tahu WA profilnya ibu atau apapun. Intinya nomor ini nomor yang ibu WA itu nomor panitia, bukan nomor saya.
eh Poinnya gini loh. Pertama, kuatkan iman. Iman dulu kuatkan. Kuatkan iman, dan setelah itu kuatkan iman, dan carilah pekerjaan yang halal. Carilah pekerjaan yang halal. Dan konsepnya itu melangkah dulu baru Allah kasih pertolongan gitu loh. Intan surullah yansurkum. Intan surullah yansurkum. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Jadi jangan, aku nih belum dapat gantinya nih Ustadz. Itu bukan konsep hidup yang benar. Itu bukan konsep hidup yang benar. Konsep hidup yang benar adalah intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan hati kalian. Surat Muhammad ayat 7. Jadi konsep hidup itu melangkah dulu baru Allah kasih pertolongan. Jangan ragu-ragu, tapi kuatkan iman. Kuatkan iman. Nah, apakah ada hubungan antara pekerjaan dengan ibadah? Oh, jelas ada, jamaah sekalian. Sangat-sangat ada. Nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa diragukan lagi, karena Allah yang mengatakan demikian. Allah yang mengatakan demikian. Makanya kan, apa firman Allah kepada para rasulnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik saja dan beramal solehlah. Jadi ada dua perintah kepada para rasul. Makan dari yang baik, yang halal, yang thayyib, terus beramal solehlah. Jadi dua hal ini digabungkan. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, ada hubungan antara makanan yang kita makan, uang yang kita dapatkan, dengan kualitas amal soleh kita. Jadi sangat ada hubungan. Oleh karena itu, adapun masalah kesalahan fatal dulu, bertobatlah dan jadilah seorang muslimah secara kafah, tapi terus belajar dan kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah kasih pertolongan. Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita harus berani keluar dari zona nyaman, dan itulah kehidupan. Kata Imam Syafi'i, ibu-ibu tidak akan meraih indahnya kehidupan kalau tidak berjuang dan kalau nggak berani keluar dari zona nyaman. Kata Imam Syafi'i, fansab fa inna ladzal aishi fin nasabi. Berjuanglah karena manisnya kehidupan ada pada perjuangan. Dan perjuangan pasti capek, pasti sakit, tapi disitulah kenikmatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga, dan tim senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya Ustaz, saya ada perasaan dengan seorang ikhwan, tetapi ikhwan tersebut setahu saya sebelumnya masih belum ngaji. Jadi saya belum yakin kalau mengajukan ta'aruf dengannya. Bagaimana caranya ya Ustaz, biar saya tidak memikirkan ikhwan tersebut? Komunikasi juga sudah tidak pernah, tapi saya masih memikirkan ikhwan tersebut. Saya juga selalu berdoa agar diberikan jodoh yang terbaik. Jika dia memang baik, semoga Allah mudahkan jalannya. Kalau tidak baik, semoga dijauhkan. Tapi saya masih saja memikirkan ikhwan tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ini memang berat jamaah sekalian. Obatnya apa? Zikrullah, kata para ulama. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah bukan sekedar tidak berkomunikasi. Ini masalahnya bukan komunikasi atau tidak komunikasi. Ini juga masalah utamanya adalah kualitas mengingat Allah yang kita miliki dalam diri kita. Kalau kita kurang mengingat Allah, kita akan diuji dengan begini. Maka perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Rabbul Alamin.
Wallahu ta'ala alam. Dan semua hal yang berkaitan dengan ikhwan tersebut dihilangkan, dan terus meminta dan terus meminta dan terus meminta. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, seringkali di beberapa kajian banyak yang menanyakan terkait konflik rumah tangganya, yang padahal tadinya proses menuju rumah tangga tersebut melalui proses syar'i, tapi ujung-ujungnya divorce. Lalu melihat kawan-kawan yang belum ngaji, proses menuju rumah tangganya dengan proses yang dilarang, tapi rumah tangga mereka tenang dan bahagia. Hal itu kadang membuat saya khawatir jika ingin memulai rumah tangga nanti. Selalu muncul pertanyaan, kenapa ya? Kenapa yang melalui proses syar'i sepertinya malah banyak riak-riaknya, sedangkan mereka yang dengan proses pacaran rumah tangganya baik-baik saja. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Enggak juga sih jamaah. Angka perceraian sekarang itu sudah hampir sampai 20% di seluruh Indonesia ya. Sudah hampir sampai 20%. Nah pertanyaan saya, dari 20% itu yang pakai konsep syar'i berapa persen sih? Kan gitu ya. Kita bicara Indonesia ya, kita nggak bicara dunia pengajian aja, kita bicara skop Indonesia. Angka perceraian itu hampir ke angka 20%. Nah simpel aja, dari 20% itu yang pakai cara syar'i berapa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi nggak tepat juga kalau kasih kesimpulan demikian tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang kedua apa benar secara syar'i? Itu pertanyaannya. Apakah benar secara syar'i? Karena secara umum orang tuh kalau dengar secara syar'i, maka yang kata yang ada di benak banyak pihak adalah ta'aruf, kan gitu ya. Tapi kan ta'aruf yang pertama, sebenarnya ta'aruf itu kan istilah yang, atau di dalam buku fikih kan itu istilah di lingkungan kita aja. Adapun di dunia fikih kan kata tersebut tidak ada. Itu bukan salah ya, tapi itu hanya sekedar istilah di antara kita, di antara komunitas apa namanya gitu. Tapi pertanyaannya, teknis ta'aruf apakah sudah seragam? Kan belum gitu. Atau bahasa simpelnya, teknis proses pranikah menuju pernikahan apakah sudah seragam dan sudah tahu benar-benar secara detail, secara sempurna atau tidak? Karena definisi ta'aruf pun macam-macam sekarang. Jadi apakah benar sudah syar'i ini gitu loh? Apakah benar sudah syar'inya maksimum? Seringkali syar'inya belum maksimum. Yang penting nggak pacaran gitu loh. Itu kan udah dimasukkan syar'i juga. Enggak. Prosesnya harus maksimum baru kita dapat hasil yang terbaik. Allah ta'ala bisa. Makanya perlu belajar dan perlu konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Nuzul, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau seorang wanita yang menginginkan suami yang segala aspek kebaikannya di atas kita, termasuk masalah finansial? Apakah ada korelasi dengan pria yang mendapatkan wanita yang lebih kaya sehingga menimbulkan gangguan ke depannya dalam masalah strata sosial bagi kedua keluarga? Mohon penjelasan Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Hadirin Allah muliakan, yang pertama itu idealnya di dalam buku-buku fikih, kata para ulama ketika membahas tentang kafa'ah, hendaknya calon suami di atas, minimum sama atau kalau bisa di atas wanita dari beberapa sisi, di antaranya sisi kekayaan, status sosial, dan seterusnya. Itu idealnya. Jadi nggak apa-apa gitu, boleh-boleh aja. Tapi ingat, semakin banyak kriteria kita, semakin sulit untuk kita dapatkan. Tinggal kalau tetap idealis begitu, jujur nggak sama Allah, terus bisa fight-nya tuh sejauh apa. Kadang-kadang kan gitu, cita-cita aja besar tapi perjuangannya perjuangannya juga nggak maksimum. Wallahu ta'ala alam. Terus yang kedua, apakah pria mendapatkan wanita yang lebih kaya sehingga menimbulkan gangguan ke depannya dalam masa strata sosial bagi kedua keluarga? Banyak kejadian demikian.
kecuali kalau suaminya benar-benar punya karakter pemimpin sejati. Tapi kalau enggak, agak berat. Banyak kasus demikian. Bukan berarti nggak boleh, tapi banyak kasus demikian. Makanya kenapa ada konsep kafa'ah dalam dunia fikih? Ulama membuat seperti itu, usahakan laki-lakinya sama atau di atas, itu untuk menutup segala peluang untuk terjadi masalah. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf nggak semua pertanyaan bisa terjawab. Semoga kita bisa angkat lagi di pertemuan yang akan datang. Tapi bagi yang bertanya walaupun belum mendapatkan jawaban, insya Allah sudah mendapatkan pahala dari Allah. Terus jujur dan terus berusaha, semoga Allah urai masalah-masalah kita, dan semoga nasihat yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bisa memberikan kita semangat. Nasihat ini sekali bisa dicek di kitabnya Ar-Raghib Al-Asfahani dan lain-lain. Kita rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kebaikan buat kita, ilmu yang bermanfaat, dan amal kita semoga diterima oleh Allah. Terus bertransformasi menjadi wanita yang solehah ibu-ibu sekalian, dan terus belajar dan terus belajar dan diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.